Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan memaparkan topik tentang sistem persamaan linear terkait perbedaan hasil belajar sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Dwi Maulidan dengan NIM 187241006 dan rekan saya. Muhammad Yasir Arafat dengan NIM 187241061. Oke, pertama-tama saya akan membahas latar belakang dari topik ini. Berdasarkan model pembelajaran yang digunakan, yaitu Problem Based Learning atau PBL dan Direct Instruction atau DI. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV merupakan salah satu materi penting dalam kurikulum matematika, terutama di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Pemahaman konsep ini menjadi dasar bagi siswa untuk menguasai materi matematika yang lebih kompleks di jenjang pendidikan selanjutnya. Namun, tantangan utama dalam pembelajaran SPLDV adalah bagaimana membuat siswa memahami konsep secara mendalam dan dapat menerapkannya dalam pemecahan masalah. Dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan pemilihan model pembelajaran jadi faktor yang sangat penting. Model pembelajaran yang berbeda dapat menghasilkan tingkat pemahaman yang berbeda pula. Penelitian ini berfokus pada perbandingan dua model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau PBL dan Direct Instruction atau DI. Problem Based Learning menitik beratkan pada peran aktif siswa dalam memecahkan masalah nyata, sedangkan Direct Instruction merupakan metode yang lebih berpusat pada guru dengan penyampaian materi yang sistematis. Bentuk umum dari SPLDV sendiri adalah AX plus BY sama dengan C. Oke, selanjutnya ada tujuan dari topik ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar siswa pada materi SPLDV antara model pembelajaran problem-based learning dan direct instruction. Juga menganalisis model pembelajaran mana yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Untuk slide selanjutnya ada metodologi untuk pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Pendekatan kuantitatif sendiri adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data berbentuk angka untuk menguji hipotesis secara objektif. Sedangkan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimental adalah jenis eksperimen di mana peneliti membandingkan dua atau lebih kelompok, tetapi tanpa pembagian kelompok secara acak. Dan ada subjeknya, dari penelitian ini sendiri adalah siswa kelas 7 di SMPN 7 Bitung, Sulawesi Utara. Dan siswa-siswanya ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada satu kelompok belajar menggunakan problem based learning atau PBL dan kelompok lainnya menggunakan direct instruction atau DI. Dan teknik pengumpulan datanya meliputi tes hasil belajar yang diberikan setelah pembelajaran berlangsung untuk mengukur pemahaman konsep SPLDV dan observasi proses pembelajaran untuk mengamati keterlibatan siswa selama pembelajaran berlangsung. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, model pembelajaran yang dibandingkan yaitu yang pertama adalah Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning ini berpusat pada siswa. Lalu, eh, metode Problem Based Learning ini yaitu siswa akan memecahkan masalah nyata untuk memahami konsep dari sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan dari problem based learning atau PBL ini yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, yaitu model pembelajaran direct instruction atau DI, yaitu yang berpusat pada guru. Metode pembelajaran direct instruction ini yaitu materi disampaikan secara langsung dan sistematis. Lalu, eh, direct instruction ini cocok untuk pemahaman dasar yang jelas dan cepat. Next. Hasil penelitian oleh peneliti yaitu siswa yang belajar menggunakan model problem based learning menunjukkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang menggunakan model direct instruction. Peningkatan pemahaman konsep dan kemampuan memecahkan masalah lebih signifikan pada kelompok
problem based learning. Next, implikasi dari penelitian ini yaitu yang pertama, model problem based learning dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran inovatif di kelas. Yang kedua yaitu pelatihan bagi guru diperlukan untuk pengimplementasian problem based learning secara efektif. Next. Kesimpulan dari penelitian atau topik yang kami angkat yaitu problem based learning lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar SPLTV atau sistem persamaan linear dua variabel dibandingkan dengan direct instruction. Disarankan bagi pendidik untuk menerapkan problem based learning guna mendorong pemahaman konsep yang lebih mendalam dan kemampuan berpikir kritis. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.